Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira. Hari ini saya akan membahas tentang silabel dan suku kata. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Tolong disimak ya teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku kata atau silabel adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang merupakan bagian kata. Setiap suku kata ditandai dengan sebuah vokal, termasuk diftong. Pengertian silabel sendiri adalah silabel atau suku kata adalah satu ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Hal ini terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga-rongga lain di kepala dan dada. Berikut adalah pengertian silabel atau suku kata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hoyer pada tahun 1994 di halaman 123. Suku kata disebut juga silabel adalah satu ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang jatuh pada vokal. Yang kedua, menurut Jandra pada tahun 2004, pengertian suku kata atau silabel adalah suatu satuan ucapan terkecil yang bisa membentuk satu pengucapan kata yang merupakan hasil dari satu kali gerakan mulut. Suku kata ini terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan sebagai unsur pokoknya. Bentuk silabel. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi adalah bunyi vokal. Karena itu, puncak silabis adalah bunyi vokal. Namun ada kalanya konsonan, baik bersuara maupun tidak, yang tidak mempunyai kemungkinan untuk menjadi silabis. Contohnya, kata dan. Kata itu terjadi dari bunyi D, bunyi A, dan bunyi N. Adalah bunyi konsonan, sedangkan bunyi A adalah bunyi vokal. Bunyi A pada kata dan itu menjadi puncak silabis dan puncak penyaringan. Kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel disebut fonotaktik. Konsonan yang berada sebelum vokal yang menjadi puncak penyaringan disebut falset, atau bisa disebut juga O. Dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda, sedangkan vokalnya sendiri disebut locus. Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas yang pertama satu vokal atau bisa disebut juga V. Contoh A strip mal, bisa dibaca juga amal. Yang kedua, satu vokal dan satu konsonan, atau VK. Contoh, R strip T, atau RT. Yang ketiga, satu vokal, dua konsonan, atau dibaca juga VKK. Contoh, X strip tra, ekstra. Yang keempat, satu konsonan dan satu vokal, atau dibaca juga KV. Contoh, PA strip SAR, atau dibaca juga pasar. Yang kelima,
satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan. Atau KVK, contohnya pak, stripsa, atau dibaca juga paksa. Yang keenam, dua konsonan dan satu vokal, atau KKV, contohnya slow strip gun, dibaca menjadi slogan. Yang ketujuh, dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, atau KKVK, contohnya truck, tractor, jika dibaca menjadi traktor. Yang kedelapan, satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan, atau KVKK, contohnya kon, strip text, strip to, strip al, atau jika dibaca kontekstual. Yang kesembilan, tiga konsonan dan satu vokal, atau KK, KV, contohnya tra, strip T, strip G, atau dibaca juga strategi. Yang ke-10, tiga konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, atau KKKVK, contohnya struktur, atau dibaca juga struktur. Yang ke-11, dua konsonan, satu vokal, dan dua konsonan, jika dibaca KKVKK, contohnya kom, triplex. Yang terakhir, ada satu konsonan, satu vokal, dan tiga konsonan, KVKKK, contohnya corpse. Atau ada contoh lain seperti yang ada di slide. Yang pertama, V, contohnya seperti I pada kata I plus ni, dibaca menjadi ini. Yang kedua, KV, seperti la pada kata la plus ut, jika dibaca menjadi laut. Yang ketiga, VK, seperti am pada kata am plus bil, jika dibaca menjadi ambil. Yang keempat, KVK, seperti but pada kata se plus but, jika dibaca menjadi sebut. Yang kelima, KKV, seperti kla pada kata KV, seperti kla pada kata klasik, jika dibaca menjadi klasik. Yang keenam, KKVK, seperti truk pada kata truk plus tor, jika dibaca menjadi traktor. Yang ketujuh, KVKK, seperti teks pada kata kon plus teks, baca menjadi konteks. Yang kedelapan, KKKV, seperti stra pada kata stra plus t plus ki, jika dibaca menjadi strategi. Yang kesembilan, KKVKK, seperti plex pada kata kompleks, jika dibaca menjadi kompleks. Yang 10, KKKVK, seperti struk pada kata struk plus tur, jika dibaca menjadi struktur. Yang ke-11, VKK, seperti X pada spor. Jadi kesimpulannya adalah silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel disebut fonotaktik. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal yang menjadi puncak penyaringan disebut onset atau dibaca juga O. Dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda. Sedangkan vokalnya sendiri disebut nuklus. Sejauh ini, urutan vokal V dan konsonan K yang ada dalam bahasa Indonesia.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.